Selamat datang di Konspirasi Prabu. Memasuki tahun politik, pergerakan para partai dan juga tokoh politik semakin dinamis. Ada 3 figur yang punya potensi besar menjadi calon presiden. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Pada episode kali ini saya berhasil mewawancarai Ganjar Pranowo secara eksklusif untuk membahas visi misi Ganjar Pranowo ke depan jika terpilih menjadi presiden. Saya juga akan menganalisis bersama pakar politik terkait peluang Ganjar dan juga hambatannya. Sebelum membahas Ganjar, kita update dulu sejumlah informasi. Pesona Presiden Jokowi masih memancar, bahkan momen ketika Presiden nonton di bioskop menjadi sorotan netizen. Komen-komen mengalir dari netizen yang kaget melihat Presiden dan juga Ibu Iriana nonton bioskop di sebuah mal di Bogor tanpa sekat dengan masyarakat. Bukan Jokowi namanya kalau tidak menarik perhatian netizen. Gimana enggak, akhir pekan kemarin orang nomor 1 di Indonesia ini nonton film di bioskop di sebuah mal di Bogor, Jawa Barat. Semua tahu yang namanya keamanan presiden itu nomor 1. Tapi bukan menyewa satu studio untuk dirinya dan istrinya. Jokowi justru memilih nonton di studio reguler, seperti masyarakat pada umumnya. Video Jokowi nonton bioskop dengan sang istri Iriana Joko Widodo dan para pas-pampresnya pun langsung viral di media sosial. Terlihat Presiden ke-7 Republik Indonesia ini berpenampilan sederhana dengan jaket bomber hijau army andalannya yang dipadu dengan celana hitam. Sambil membawa satu gelas kopi, Jokowi menyapa masyarakat yang berada di studio yang sama. Jokowi didampingi pas pampres pun beberapa kali menebar senyum dan mengajak ngobrol penonton lain sambil berjalan ke pintu keluar. Wah, perlu nyatet film seru ke depan nih. Siapa tahu ketemu Pak Presiden di bioskop. Selanjutnya, pemirsa, pesona Gibran Rakabuming Raka juga tidak kalah bersinar. Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertandang ke kota Solo menyampaikan pesan dari Megawati ke Gibran yang merupakan wali kota Solo. Tidak hanya Puan, sebelumnya Prabowo Subianto pun bertemu Gibran bersama sejumlah relawan Jokowi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendampingi Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat mengunjungi Kota Solo. Dalam kesempatan ini Gibran mendapatkan pesan rahasia dari Megawati yang disampaikan melalui Puan Maharani. Pesan rahasia tersebut satu diantaranya membahas mengenai pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Namun putra sulung Presiden Joko Widodo menegaskan permasalahan soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra sudah selesai. Kemarin dengan Pak Sekjen sudah clear, dengan DPP sudah clear, ini ada Mbak Puan datang sendiri ke sini. Ini ada pesan Bu Mega yang sampaikan ke jenengan? Ada juga. Apa Mas? Oh, salah ya. Sama dengan Pak Hasto atau beda Mas? Sama dengan Pak Hasto? Hampir sama. Tapi ini tadi disampaikan langsung oleh Mbak Puan ya. Apa Mas pesan yang disampaikan Mbak Puan mungkin dari pribadinya Mbak Puan terkait rahasia? Ini kan Mbak Puan juga rahasia. Jurkam juga ya Mas? Ya. Ada dawuh khusus? Nanti ada tugas khusus juga untuk teman-teman caleg dan lain-lain ya. Nanti kita turun langsung. Sebelumnya Puan dan Gibran mengunjungi Solo Paragon Mall. Putri Megawati Soekarno Putri ini berkeliling sambil melihat-lihat pameran fashion yang berada di atrium Mall Solo Paragon. Biasanya datang ke sini urusannya resmi, urusannya yang ruwet. Ini nggak mau ruwet, ini mau santai sama Mas Wali. Ini ada agenda politiknya seperti apa? Agenda politiknya kan saya datang ke sini bareng sama Mas Wali, artinya apa? Artinya ya bareng. Nah, itu aja. Tidak hanya Puan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan putra sulung Presiden Jokowi Gibran bersama sejumlah relawan Jokowi sembari menikmati menu angkringan khas Solo.
Prabowo tiba di Solo pukul 21:07 waktu Indonesia Barat. Turut hadir bersama Prabowo sejumlah pengurus Partai Gerindra Solo dan relawan Prabowo. Dalam pertemuan, Prabowo menilai seluruh program Jokowi saat ini berhasil dalam memajukan bangsa Indonesia. Terkait hal itu, dia berjanji akan meneruskan program Jokowi. Saya kira ini yang digagas oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan beliau. Sekarang beliau melaksanakan apa yang beliau sebut hilirisasi. Beliau sekarang mengatakan tidak boleh lagi Indonesia mengizinkan bahan-bahan kekayaannya diekspor dalam bentuk tidak diolah. Prabowo juga mengungkapkan Indonesia memiliki potensi untuk bangkit, salah satunya melalui bonus demografi yang akan diperoleh pada tahun 2035. Sementara itu, dua bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mulai saling berbalas sindiran. Awalnya, Anies menyindir siap adu gagasan, bukan adu lari. Ganjar pun membalas dengan tulisan di kaosnya saat berlari bersama relawannya. Makin mendekati kontestasi pemilihan presiden 2024, hiruk-pikuk politik semakin hangat. Dua bakal calon presiden mulai melempar sindiran. Diawali dengan sindiran oleh baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Dalam beberapa kali kesempatan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu melempar sindiran saat berpidato. Anies mengaku menyerah jika adu lari, namun siap jika ditantang adu gagasan. Anies juga mengaku keliling Indonesia untuk menyerap aspirasi, bukan untuk penuhi media sosial dengan selfie. Banyak pihak menduga sindiran ini ditujukan pada Ganjar Pranowo. Kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Lemparan sindiran Anies disambut oleh Ganjar Pranowo, bakal capres dari PDI Perjuangan. Ganjar menjawab dengan tulisan di kaosnya saat lari pagi bersama warga Banten. Lari pagi itu capres 11 siap kalah gitu, tapi adu gagasan itu tersindir nggak Mas? Karena kan sering lari pagi. Tanggapannya? Jawabannya di kaos ini. Ayo cepat gerak, bangun pagi jam 5 kalau perlu sebelumnya sholat subuh langsung lari. Waduh. Dan saya tadi diantar para pelari-pelari ternyata yang dari Banten, ternyata beberapa mereka atlet profesional. Makanya jelas saya lari sama mereka. Sebelumnya, Ganjar juga menyatakan tidak ambil pusing soal foto di media sosial yang jadi sasaran sindiran. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan merupakan figur yang berpotensi bertarung dalam pemilu 2024, selain ada juga Prabowo Subianto. Ganjar saat ini secara resmi telah diusung PDI Perjuangan dan P3. Sementara Anies Baswedan diusung oleh koalisi PKS, Demokrat, dan Nasdem. Sedangkan Prabowo Subianto diusung Partai Gerindra dan PKB. Pekan ini, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hadir dalam acara MNC Forum ke-70 di iNews Tower. Kita lihat sama-sama tayangannya. Dalam MNC Forum ke-70 yang digelar MNC Group, bakal calon presiden Prabowo Subianto hadir sebagai pembicara. Prabowo menekankan pentingnya semua elit politik harus bersatu dalam membangun bangsa. Menurut Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bukanlah musuh atau lawan di kontestasi pemilihan presiden 2024.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan keduanya merupakan saudara dan partai politik adalah sahabat. Kalau elit kita tidak bisa bersatu dan tidak bisa kerjasama, negara kita akan mengalami kesulitan. Karena itulah dalam sikap politik saya sekarang sangat berpendapat bahwa demokrasi Indonesia harus punya kekhasan. Kalau nanti insya Allah ya saya terus capres, ini bukan kampanye tapi ya, dan kalau nanti Pak Ganjar terus maju, Pak Anies, saya tidak menganggap mereka lawan, saya anggap mereka saudara saya sendiri. Sikap politik dan negarawan Prabowo Subianto diperlihatkan dengan membantu Presiden Joko Widodo setelah Pilpres 2019. Tujuannya hanya satu, yaitu demi kepentingan rakyat dan bersama-sama membangun Indonesia. Sebelumnya, MNC Forum ke-70 juga menghadirkan Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar berbagi seputar pengalaman memimpin daerah, terutama dalam menghadapi tantangan global ke depan dan memberi motivasi. MNC termasuk media yang hari ini penontonnya banyak, ratingnya tinggi ya. Dan tentu saja kita senang karena multiplatform ada di MNC. Maka hari ini seluruh penyebaran berita pasti mengacu pada MNC. Dan kalau saya melihat dari Nielsen itu ya, dari ratingnya kan MNC termasuk yang tinggi, grup MNC grup ini. Maka pasti orang akan senang untuk bisa hadir di MNC ini. Jadi ini media masa depan yang ditunggu banget. MNC Forum yang digelar rutin sebulan sekali diharapkan semakin memacu semangat para karyawan untuk memberikan performa terbaik dalam menghadapi industri digitalisasi. Jangan kemana-mana, setelah jeda Ganjar Pranowo akan bercerita tentang hubungannya dengan generasi Z. Tetap bersama Konspirasi Prabu. Masih bersama kami di Konspirasi Prabu, Ganjar Pranowo bakal calon presiden PDI Perjuangan safari politik ke Banten. Ganjar menemui ulama di kota Serang hingga bertukar pikiran dengan budayawan, seniman, hingga milenial dan Gen Z di Tangerang. Bakal capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menggelar safari politik ke Banten. Ganjar menemui sejumlah tokoh agama dan berbagai elemen masyarakat. Ganjar menyempatkan sowan ke Abuya Muhtadi, pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Ulum Cidahu. Ganjar disambut hangat dan menerima nasihat serta doa langsung dari ulama harismatik Banten tersebut. Sedangkan di Tangerang, Ganjar berdialog dengan para seniman, budayawan, dan tokoh agama. Ganjar menyampaikan pesan kebinekaan kepada semua masyarakat yang hadir. Selain itu, Ganjar juga hadir sebagai narasumber dalam ngobrol bareng ratusan milenial dan generasi Z, termasuk influencer, selebgram, dan tiktokers. Sebagai sosok yang memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, Ganjar mendorong terciptanya hal positif yang dapat menjadi bahan untuk saling menginspirasi. Acara kumpul bareng ini digelar di Alam Sutra, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Kadang-kadang kita jadi rasis ya di konten ya. Jangan dong gitu ya. Kadang-kadang kita bully. Jangan. Kadang-kadang kita mereplay, meresend hoax. Karena kita tidak tahu. Tidak pernah klarifikasi itu. Ini tantangannya. Maka literasi digital
Kalau anak muda kira-kira apa ya? Literasi medsos lah ya. Literasi medsosnya mesti dikuatin dan para followernya diingetin bahwa jangan rasis dong, jangan sara dong, gitu kan. Jangan bawa identitasmu sendiri dong. Kita hidup di Indonesia nih, gitu. Itu penting tadi menjaga budaya. Terus kemudian anak-anak muda sekarang kita ajak untuk paham tentang literasi digital. Generasi Z menjadi salah satu elemen masyarakat yang ingin dirangkul Ganjar. Menurut Gubernur Jawa Tengah itu, dalam sebuah survei ada hasil yang menarik, yaitu tidak banyak generasi Z yang memilih dirinya. Beberapa waktu lalu di sela-sela kesibukannya saya mewawancarai Ganjar Pranowo secara eksklusif. Dan saya coba bertanya tentang visi misi beliau pada nanti saatnya akan bertanding sebagai calon presiden. Nah, salah satu yang saya tanya adalah pandangan Ganjar Pranowo soal hubungannya dengan kelompok Gen Z yang ternyata tidak banyak memilih dirinya dalam salah satu survei. Mas Ganjar kemarin sempat bicara bahwa sama Gen Z ini masih perlu cari cara untuk komunikasi dengan mereka. Mas Ganjar sudah menemukan formulasi ternyata Gen Z itu ketika kita tanya, dia punya komunitas sendiri-sendiri. Skaters gitu ya, terus kemudian gamers gitu kan, YouTuber, ya, desainer, itu ternyata mereka ada di situ. Maka kemarin saya ngobrol umpama ya di Tangerang, di Banten, ngobrol sama generasi Z, menarik. Karena dia sampaikan, saya tiktokers, artis di Instagram, terus kemudian dia sampaikan, kamu kenapa kamu di situ? Saya bisa ekspresi Pak Ganjar, saya bisa jualan Pak Ganjar, saya bisa melakukan kontrol terhadap situasi sosial termasuk pemerintah, dan saya bisa mendapatkan informasi cepat. Itu Gen Z. Maka kalau sekarang mahasiswa tidak beli buku manual gitu ya, dia beli buku yang digital gitu, ya itulah generasi sekarang. Maka peralatan digital sekarang menjadi kewajiban. Ya internet kita yang cepat dong. Internet kita lambat kan tidak bisa. Baik, untuk membahas lebih lanjut lagi ya tentang sosok Ganjar Pranowo, sudah hadir bersama saya ada Direktur Eksekutif Carta Politika. Saya menyebutnya Bro Yunarto Wijaya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat kayaknya nih. Harus sehat. Kita masih lari nggak sih? Jarak seminggu sekali adalah. Tapi larinya kayaknya nggak sekencang Mas Ganjar. Mas, aku tuh mau bahas yang sekarang nih ya. Di segmen ini saya pengen bahas tentang data dari Litbang Kompas ya kemarin. Sebetulnya cukup mengagetkan kalau buat saya, mengingat bahwa pola komunikasi politiknya Ganjar Pranowo itu kan sangat kuat di sosial media, yang seharusnya dekat dengan Gen Z. Tetapi di survei kemarin dan juga dinyatakan oleh Pak Ganjar, oleh Mas Ganjar, bahwa ternyata Gen Z itu tidak terlalu engage ke Ganjar Pranowo begitu kan, sempat ada pernyataan seperti itu. Kalau membaca Gen Z basisnya adalah data Litbang Kompas, fenomenanya adalah bukan membahas kenapa tidak ke Ganjar, kenapa ke Pak Prabowo. Karena memang di segmen itu lebih tinggi Pak Prabowo berdasar Litbang Kompas ya. Sementara di segmen usia atasnya lagi, walaupun masih masuk dalam kategori milenial, ada di Mas Ganjar. Fenomena ini menjadi menarik karena kalau kita bicara misalnya berdasarkan latar belakang usia misalnya, Pak Prabowo harusnya kan yang paling tidak punya modal terkait dengan kedekatan dengan Gen Z ini gitu ya. Tetapi apakah ini fenomena yang hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Kalau kita lihat di Filipina misalnya, kemenangan Bongbong, anak dari mantan Presiden Marcos yang kemarin menang, itu kontribusinya berasal dari kalangan yang sama. Nah, kalau mau diterka-terka ada hal yang menarik. Misalnya bicara Bongbong atau ayahnya, Presiden Marcos punya beban masa lalu yang tidak terlalu baik dalam konteks sejarah di Filipina misalnya ya. Pak Prabowo pun kita tahu punya beban. Level persepsi kita tahu orang mengkaitkan dia dengan misalnya masa lalu sebagai tentara, dipecat dengan tidak hormat, dikaitkan dengan misalnya kisah penculikan. Dan kita tahu usia yang disebut Gen Z tadi, kalau kita lihat dari sisi kapan dia lahir, informasi apa yang dia dapatkan, mungkin itu adalah segmen yang tidak mengetahui mengenai informasi-informasi yang cenderung
negatif saat tersebut. Mas Ganjar ini tetap menurut saya punya PR. Karena katakanlah ketika berbicara mengenai karir politik, dia kan bottom up nih ya. Iya. Lalu kemudian gaya komunikasi. Harusnya dia tetap yang paling punya modal untuk menggarap segmen itu. Ya, artinya kan ada sesuatu yang masih jadi gap yang harus jadi PR buat seorang Ganjar Pranowo untuk mengambil segmen tersebut. Makanya saya cukup kaget membaca data itu dan beliau juga ternyata kaget juga begitu. Mengingat bahwa secara komunikasi tadi itu ya, platform yang digunakan di TikTok cukup aktif, ya kemudian juga tapi di sosial gini, media cukup aktif. Mas Prabu, gitu. kalau kita lihat, kalau kita baca keaktifan di sosmed, beberapa bulan terakhir, katakanlah dari awal tahun ya, saya pribadi melihat Pak Prabowo tidak kalah aktif. Oke. Kalau entah kita lihat itu dari jumlah postingan, engagement, memang ada yang dipush seperti ya secara marketing ya. Dan saya pikir itu normal dalam konteks masuk masa 2023 kan the real battle is there gitu ya. 2022 kan masih babak pemanasan nih ya sepertinya. Sementara Mas Ganjar sebetulnya kan baru bisa dikatakan berani tampil itu baru per 21 April kemarin. Setelah di Batu Tulis ya. Kalau Pak Prabowo walaupun sampai sekarang misalnya belum ada deklarasi resmi yang cukup threshold, tapi sudah bergerak dan berani mengatakan dirinya akan menjadi capres dari tahun lalu. Nah, yang pengen saya tanya begini, apakah mungkin juga bahwa strategi berikutnya ya Mas Toto, menurut Anda sebagai analis yang memang cukup banyak menganalisa sosok Mas Ganjar dan juga beberapa calon yang lain begitu. Ganjar Pranowo satu, yang kedua ada Wapres sebetulnya kan ya, yang nanti akan berpasangan. Apakah nanti Gen Z dan milenial ini, kalau milenial mungkin ke Pak GP sudah masuk ya, tapi Gen Z ini nanti bisa di taking over oleh Wapres yang punya favorable dari Gen Z. Menurut Anda itu akan bantu nggak? Pertama, tetap pertarungan Pilpres itu adalah pertarungan capresnya. Karena biar bagaimanapun variabel cawapres secara tata negara, sistem politik, pelengkap. Bahkan ada yang mengatakan ban serep. Walaupun sekarang banyak yang bilang bahwa game kali ini adalah game Wapres, Anda nggak setuju ya? Enggak, kalau sampai wilayah itu tidak. Tetapi kalau pertarungannya cenderung ketat, dan memang sekarang cenderung ketat kalau kita bicara antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, variabel yang tidak terlalu besar itu bisa ikut menentukan. Selama dia bisa jadi variabel komplementer. Tapi tetap buat Mas Ganjar, menurut saya ada sesuatu yang belum dioptimalisasi saja kalau bicara Gen Z ya. Karena dia punya modal yang seperti saya sebutkan tadi. Perawakan atau political performance-nya atau political looks-nya, gaya komunikasi. Which is itu matters ya untuk Gen Z ya sebetulnya. Sangat berpengaruh langsung menurut saya. Tapi karena mungkin baru ngebut tadi dan terkait bagaimana kemudian paparan informasi yang harus merata kepada semua segmen itu juga menurut saya jadi sangat penting. Tadi kenapa saya katakan Pak Prabowo sangat diuntungkan oleh defisit informasi terkait masa lalu, misalnya di Gen Z tadi, survei Litbang Kompas beberapa hari kemudian, itu survei by phone yang dilakukan reguler, itu menyatakan tuh misalnya awareness terhadap pelanggaran HAM atau kisah penculikan hanya sekitar 44-50% dari seluruh responden. Artinya banyak yang nggak tahu yang tuh, ingat, artinya kan hanya setengah responden begitu kan. Sementara terkait dengan hal misalnya berbau negatif yang dilekatkan dengan Mas Ganjar, misal Wadas, misalnya pro dan kontra Piala Dunia U20, itu sesuatu yang sangat aktual. Dan baru terjadi kemarin. Dan kemudian itu reach-nya sampai ke semua segmen. Itu yang menurut saya masih menjadi PR utama, termasuk buat tim Mas Ganjar. Ya bagaimana kemudian ikut riding the wave dalam kondisi yang lebih objektif gitu ya. Oke Mas Toto, kita akan break dulu ya. Sebentar ini pemirsa, saya ingin informasikan bahwa selain hubungan dengan Gen Z, Capres Ganjar Pranowo juga menceritakan tentang pentingnya peran Gen Z dalam Pesta Demokrasi 2024. Berikut kita dengarkan visi misi Ganjar jika ia terpilih menjadi presiden nanti. Di tempat kita kali ini saya ingin bertanya sesuatu yang belum ditanyakan oleh media. Saya ingin Mas Ganjar bicara tentang ke depan. Bahwa ketika nanti Mas Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia, sebetulnya apa yang ingin Mas Ganjar bawa untuk Republik?
Sebenarnya kalau kita mau ngambil keuntungan dari bonus demografi itu modal. Bonus demografi? Bonus demografi itu modal. Jadi kita punya kekuatan SDM yang luar biasa, tapi kita mesti menyiapkan crash program. Cepat. Kata kuncinya cepat. Kalau kita tidak cepat tidak bisa. Yang berikutnya setelah SDM kita ini bagus, maka dialah yang kemudian placementnya bisa mengelola potensi kekayaan yang ada. Maka tadi saya sampaikan, negara kita kaya nggak? Kaya Pak. Tapi bisa menghitung kekayaanmu? Tidak. Kita butuh ekspertis mereka yang kemudian membawa bangsa ini untuk bisa menghitung, counting betul-betul ya, satu persatu, dan itu menjadi pendapatan yang tinggi. Ketika pendapatan tinggi, maka distribusi dari pendapatan itulah yang kemudian sektoralnya bisa dilakukan. Tadi saya contohkan di maritime saja untuk tangkap ya, Indonesia dengan Vietnam, yang kita lebih gede tapi kita kalah. Nah kita hitung. Belum kalau kita bicara mining, kehutanan, SDM, ekonomi digital. Jadi artinya kita butuh cepat untuk membawa bangsa ini karena pondasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi cukup kuat. Dan ini cukup kuat. Jadi itu sebenarnya modal yang cukup bagus untuk itu. Jadi percepatan dan kecepatan menjadi penting. Cepat ini kayaknya buat Mas Ganjar sangat krusial ya. Apa memang selama ini yang menjadi hambatan itu kita terlalu lambat begitu Mas? Birokrasi kita lambat. Itu rakyat tidak diam. Mereka bercerita. Maka kalau kemudian dia mau protes dan pemerintah tidak melayani, apa yang dilakukan? Diviralkan sekarang. Dunianya sudah seperti itu. Generasi Z melakukan itu. Sudah berbeda. Generasi Z tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, dia create sendiri dengan segala kreativitas dan inovasinya. Apa kemudian kita harapkan dari negara ini kepada mereka? Kita fasilitasi. Ketika mereka mendapatkan fasilitas itu, maka kemudian seluruh potensinya akan bisa berjalan. Beberapa hal keras program yang mesti dilakukan, ya kita hire para ekspor dalam dan luar negeri, termasuk mungkin diaspora Indonesia. Kalau mereka datang, terus kemudian dia bisa memberikan, itu bagian dari cara mempercepat yang ada. Oke, jadi lack of expert Pak ya, Bapak melihat bahwa kita perlu mengumpulkan para expert ini di Republik agar bisa percepatan itu terjadi gitu. Mas, kan berkali-kali keluar, kami tidak mau tenaga kerja asing, ya enggak? Ya, betul. Kami mau sendiri, ya oke, kita setuju. Oke? Kita mau buat pembangkit listrik, bisa buat sendiri nggak? Kita mau buat mobil listrik, bisa buat sendiri nggak? Nanti kita isi. Tapi kan belum bisa kita mengisi itu kan? Maka kita melakukan percepatan. Proses magang, membentuk sekolah vokasi, ditempelkan pada industri. Kalau perlu, industri membuat sekolahan. Industri membuat sekolahan? Industri membuat sekolahan. Iya. Sehingga kemudian mereka akan masuk dan kita akan concern di situ. Tinggal pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan insentif agar itu bisa tumbuh. Kalau tadi saya sampaikan, termasuk menciptakan entrepreneur dan ini banyak di UKM-nya kan. Anak-anak Gen Z ini sebenarnya kan ya UKM-UKM yang hebat untuk membuat startup yang luar biasa. Ekonomi digital kan tadi Bapak sebutkan Pak ya, ini salah satu concern-nya Mas Ganjar begitu. Perkiraan kita mungkin akan ada 3.000 triliun potensi di 2030 untuk ekonomi digital kita. Betul. Tapi dengan regulasi kita yang sekarang masih belum berpihak kepada lokal dalam negeri begitu. Ini ekonominya kesedot keluar semua nih. Ada rencana Bapak terhadap maka bagian dari percepatan itu adalah adaptif terhadap perubahan. Kalau dunianya sudah berubah begitu kita diam saja, puritan kita. Kita mesti adaptif, kemudian mesti adopt dari beberapa yang ada itu. Kenapa saya bicara expert, kenapa kita kalau perlu hire, agar proses akselerasinya terjadi. Kita bukan tidak percaya pada kekuatan bangsa sendiri. Ketika Bung Karno bicara berdikari, kita wujudkan. Kita tidak anti asing kan? Maka kolaborasi aja untuk melakukan percepatan itu. Sehingga dalam proses digitalisasi, infrastrukturnya kita siapkan, kecepatan internet tinggi, expertnya masuk, kontennya bisa bagus. Anak-anak itu Mas, begitu dikasih treatment gitu, larinya kencengnya minta ampun. Kita kalah. Dorong, kasih ruang, kasih panggung mereka, biar dia menjadi bagian dari Republik ini. Nah sebetulnya, saya tuh pengen juga mulai menangkap apa sih sebenarnya visi misi atau juga sesuatu yang bisa dibawakan oleh seorang Ganjar Pranowo. Sepertinya memang ketiga calon terkuat ya. Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, belum ada yang berani bicara visi misi. Memang kalau secara formalnya visi misi itu baru akan diserahkan ke KPU itu pada saat nanti akhir Oktober tuh. Pada saat pendaftaran di KPU.
Yang kedua, kalau khusus terhadap Mas Ganjar, memang sebelum 21 April tidak mungkin dia berbicara mengenai Indonesia. Kalau kita lihat kan Mas Ganjar ini masih terikat dengan pekerjaan sebagai gubernur, Senin sampai Jumat, jadi mau nggak mau Sabtu Minggu saja. Dan itu yang menyebabkan kita belum melihat nih apa gambaran besar utuh sebenarnya, apa sih isi kepalanya Mas Ganjar ya, termasuk Pak Prabowo juga masih lebih banyak kesibukannya dalam konteks Menhan. Mas Anies saya lihat berhati-hati belakangan karena tidak mudah nih menerjemahkan perubahan ketika masih ada bagian satu partai pendukung koalisi di dalam koalisi perubahan itu, ada partai Nasdem. Dan mungkin juga Mas Anies melihat ketika kecenderungan kepuasan publik terhadap Pak Jokowi tinggi, dia juga harus berhati-hati untuk menunjukkan nggak bisa nih sekedar menjadi antitesisnya Jokowi, bisa jadi bunuh diri secara elektoral. Nah itu yang harusnya saya sih berharap walaupun parsial itu mulai diungkapkan. Yang menarik juga begini, Mas Antoni, sekarang kan Mas Ganjar dan Pak Prabowo Subianto ini kan dua-duanya masih relate pada sosok Jokowi. Ya. Apakah sebaiknya mungkin dalam hal ini kita bicara tentang Mas Ganjar ya, apakah mulai Mas Ganjar sebaiknya mulai sedikit melepaskan dari bayang-bayang Jokowi atau bagaimana? Suka atau tidak ini kan berawal dari fakta kita nggak bisa lawan bahwa kepuasan publik terhadap Jokowi tinggi. Itu melawan hukum gravitasi pemimpin yang mau pensiun. Biasanya pemimpin yang mau pensiun itu mulai ditinggalin stakeholdernya turun. It happen di Amerika Serikat, it happen di Pak SBY juga semenjak 2012 misalnya sampai 2014. Ini agak terbalik dan memang itu menyiratkan pertama orang pengen keberlanjutan. Yang kedua diartikan lebih literal bahwa Jokowi akan bisa jadi kingmaker, siapapun yang ditunjuk dia akan menang. Nah ini yang berbahaya nih. Itu yang menurut saya nggak sehat. Kenapa bahaya? Pada akhirnya kalau tadi kan Prabu udah bilang kan ada istilah menunggu instruksi Bapak Presiden. Itu istilahnya Harmoko loh. Mohon maaf almarhum Pak Harmoko ya. Yang dulu sering kita ledekin ketika kita menyindir Orde Baru. Sekarang digunakan oleh relawan Jokowi. Menunggu instruksi Bapak Presiden seakan-akan bukan pemilih yang bisa mikir sendiri. Arahan, dan bahasanya menunggu arahan gitu ya. Dan itu yang menurut saya jadi nggak sehat. Makanya sekarang pemberitaan atau pertarungan antara tim ses Prabowo dengan Ganjar terutama ya, itu seakan-akan berebut mengatakan hormatnya Pak Prabowo atau Mas Ganjar siapa yang lebih rendah gitu kalau menunduk gitu kan misalnya, atau siapa yang lebih sering ketemu, atau sampai ada analisis gestur siapa yang Pak Jokowi senyumnya lebih lebar kalau ketemu A atau ketemu si B gitu kan. Ini kan nggak sehat. Jadi nggak substansial seharusnya. Nah itu masuk ke yang tadi pertarungan gagasan ya. Ketika Pak Jokowi concernnya kan adalah ada 13 tahun golden age. Tidak boleh dilewatkan. Kita harus bisa seperti Taiwan dan Korea, jangan gagal seperti beberapa negara Amerika Latin. Kalau kita bicara 1960-an, 1970-an. Kan concernnya di situ adalah pilihlah pemimpin yang punya kemampuan untuk melanjutkan legacy sehingga golden age itu tidak terlewati. Dan biarkan kita kemudian lempar ke publik. Mana yang lebih dianggap katakanlah mirip dengan Jokowi nggak apa-apa deh, tapi mirip secara substantif gitu ya. Atau kemudian dianggap memang punya kemampuan meneruskan Jokowi dan jangan sampai berhenti di situ loh. Era sesudah Jokowi harus lebih baik dong. Makanya jangan sampai mencari little Jokowi saja. Artinya sebagus-bagusnya presiden berikut kalau kita mencari little Jokowi, prestasinya tetap nggak akan sebagus Jokowi. Jadi dengan alasan itu menurut saya Ganjar pun tetap harus menunjukkan diferensiasinya secara branding dan karakter kepemimpinan. Tapi mestinya kan seorang Ganjar Pranowo juga bisa memahami bahwa itu sudah penting untuk dilakukan. Apa menurut Anda yang menarik seorang Ganjar Pranowo tidak melakukan itu? Menurut saya sih sudah dilakukan ya sebetulnya ya. Dengan ketika dia berkomunikasi pun orang akan melihat ini sosok yang berbeda. Ketika bermain politik dalam konteks lobby atau membawa pro dan kontra, Ganjar dan Jokowi itu sosok yang berbeda. Sosok Jokowi ini cenderung dekat dengan istilah underdog effect. Semakin terzolimi dia semakin besar gitu ya karena kecenderungannya tidak pernah menyerang orang. Mas Ganjarnya agak ngegas kalau menurut saya gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya ada hal-hal yang memang sudah bisa dilihat perbedaannya seperti apa. Rambutnya putih, rambut putih, murah senyum. Paling saya tahu dia dari PDIP. Dia yang rambutnya putih itu, sama menurut saya sih dia orangnya lucu.
Kalau dilihat sih orangnya tuh suka senyum, punya rambut putih, sama dia politisi. Mengerti sama perkembangan zaman, terus bisa program-programnya tuh sesuai sama perkembangan zaman, sama ngerti generasi kita gitu. Menyebutkan nama, tapi menurut saya pokoknya yang menjadi cawapres Ganjar itu harus bisa bekerja sama dengan maksimal dengan Ganjar. Sandiaga Uno sih, karena dia lebih mendekati generasi kita dan kayaknya lebih memahami. Nah, itu kata Gen Z itu begitu. Rambut putihnya yang diinget loh, Mas Toto. Ya harus diakui sih, rambut putihnya itu kan dari jarak berapa juga udah menjadi top of mind Top gitu of ya, mind, langsung ya. kelihatan. Makanya saya kurang putih nih kayak di sini nih, harus Nanggung, eranya udah cat semua putih. Beda ya. Nah tadi itu kan tentang Gen Z ya, bagaimana mereka melihat sosok pemimpin, dan sebetulnya sederhana aja gitu yang mereka mau komunikasi dengan Gen Z-nya. Saya pikir di sini Ganjar punya ini ya, Mas Ganjar punya kelebihan, karena salah satu kelebihannya memang komunikatif dan tanpa sekat, gitu kan ya. Beliau turun ke bawah tanpa ada sekat dan bisa bicara. Apakah artinya sekarang kalau kita lihat ya Mas Toto ya, jika sebelum-sebelumnya ini kan Mas Ganjar lebih banyak turun belusukan dengan sepedanya atau dengan berlarinya itu ke kampung, ke pasar gitu ya. Mungkin sekarang harus mulai belusukannya ke tempat nongkrong, ke kafe kali, ke komunitas sepeda atau apa begitu. Menurut Anda itu penting nggak? Iya, konsepnya kan sebenarnya adalah tetap belusukan. Itu kalau orang bilang belusukan nggak penting lagi, nggak. Menurut saya tetap salah satu image yang belum berubah sepenuhnya di mata pemilih kita yang apolitis gitu ya, katakanlah, atau apatis terhadap politik, karena mereka tetap merasa berjarak dengan elitnya gitu ya. Pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan dianggap tidak kemudian mendengar terlebih dahulu aspirasi masyarakat. Itu kan revolusi yang dibangun oleh Jokowi dengan belusukannya. Kalau kita sandingkan dengan dunia bisnis, itu disebutnya market research sebenarnya. Belusukan itu bukan sekedar pencitraan loh. Sebelum kita buat kebijakan atau buat produk, dengerin dulu market maunya apa, langsung sehingga kebijakannya nggak salah. Yang selama ini jadi problem kan itu. Kekuatan Ganjar memang ada di situ, dan memang langka. Pengalaman saya juga kenal dengan banyak kepala daerah. Memang langka yang mau capek, rajin turun ke masyarakat tuh langka gitu. Dan tinggal bagaimana dalam kapasitas sekarang ingin mendengar bisikan bukan hanya masyarakat Jawa Tengah. Dia harus ke semua segmen. Belusukan itu jangan hanya dalam konteks artian dekat dengan masyarakat kecil atau kelas miskin saja loh. Market research itu harus menggapai semua segmen. Artinya walaupun Ganjar dianggap sederhana, tidak berjarak, tapi juga penting saat ini buat Ganjar misalnya belusukan ke kalangan pengusaha. Itu nggak salah loh. Ketika bicara investasi, belusukan misalnya ke komunitas anak muda berbasiskan hobi. Karena dia harus tahu secara segmented lebih spesifik dan mendalam. Itu yang menurut saya jadi kekuatan Ganjar dan harus diperluas marketnya. Dan itu yang tidak dimiliki oleh sosok Prabowo ataupun Anies dalam konteks orisinalitas untuk bisa dekat dengan masyarakat tadi. Barangkali juga karena persepsi belusukan itu kan ke bawah, kotor, langsung berkeringat gitu ya. Ini mungkin yang harus juga dicari formulasinya barangkali ya Mas Toto ya, agar belusukan tetap bisa juga elitis gitu, nggak hanya ke bawah. Dan saya melihat mungkin Mas Ganjar ada PR di situ, Mas Toto, betul tidak? Iya, Ganjar ini sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa ketika menarasikan sesuatu tadi seperti kita bahas ya. Kemarin juga mungkin di MNC Forum bisa terlihat kualitas seorang Ganjar. Kalau dikasih mic ini menurut saya luar biasa. Dan dia bisa beradaptasi dengan segmen yang berbeda-beda. Itu yang menarik. Kita bisa melihat Ganjar tuh receh sekali bercandaan dengan warganya. Dalam konteks tidak berbicara hal-hal yang serius, tapi dalam konteks menyerap aspirasi. Tapi di sisi lain, dia bisa juga sangat serius atau berdebat sangat keras dengan stakeholder, entah itu investor, entah itu pengusaha, entah itu sama politisi, menjadi wajah yang berbeda gitu ya. Nah memang itu yang harus mulai diseimbangkan menurut saya oleh Ganjar ketika orang ingin melihat dia berbeda. Apalagi kalau misalnya kita bicara Gen Z, misalnya sebagian tahu Ganjar tapi taunya cuma dari TikTok. Banyak gak yang tahu Ganjar sepak terjangnya misalnya pada saat di DPR? Dia cukup kritis, temennya Ahok.
Bahkan sempat ada ungkapan pujian dari Ahok yang mengatakan saya yakin Ganjar tidak kena IKTP karena saya tahu dia rekan komisi saya dan dia bersih saat itu. Ahok salah satu yang membela. Pertama, buat saya seorang Ahok nih jarang muji orang loh. Biasanya dia ini kan ya dia yang paling bersih gitu ya. Tapi bisa muji orang tuh sesuatu. Artinya banyak sepak terjang Ganjar yang mungkin orang belum tahu. Orang lebih ingat bercandaan dia dengan anak kecil tuh gimana misalnya. Kalau pernah lihat ada di TikTok viral gitu ya. Tapi misalnya kisah lain. Mas Ganjar belum tereksplorasi kisah masa hidupnya from zero to hero. Seperti seorang Jokowi dulu sangat kuat brandingnya di situ. Padahal kalau kita coba baca literatur atau berita-berita, Ganjar ini mungkin lebih miskin lagi dibanding Pak Jokowi ini kalau bicara bahasa variabel brandingnya gitu ya. Saya dengar ceritanya dari beberapa rekan-rekannya bahwa memang bukan berada ya, maksudnya bukan yang berada. dari susah gitu kan. Jadi ada beberapa hal secara track record yang memang belum tereksploitasi, tapi yang paling penting juga jangan sampai berhenti di situ saja. Gagasan itu yang harus mulai dibawa oleh Ganjar, nggak ada alasan lagi. Dia udah dapat tiket, tidak ada batasan lagi. Saya berharap sekali Ganjarnya sendiri juga tidak berhenti pada level permukaan. Atau simbol-simbol semata, dia harus mulai bicara pada gagasan karena yang harusnya paling kaya bisa berbicara mengenai gagasan calon kepala eksekutif di level nasional menjadi seorang presiden, itu Ganjar. Dia adalah gubernur yang juga kepala eksekutif dan daerah yang bisa dikatakan besar. Terakhir mungkin Mas Toto, Mas Ganjar ini kan cukup lekat dengan kata-kata pencitraan, gitu ya, bahwa apa yang dilakukan itu selama ini belusukan dan macam-macam itulah pencitraan, dan itu yang diserang oleh lawan politiknya begitu. Menurut Anda konsep komunikasi Ganjar dengan dalam tanda kutip pencitraan itu tetap harus dilakukan atau justru mulai dikurangi? Karena Mas Ganjar punya jawaban yang bagus tentang pencitraan itu. Beliau mengatakan kalau justru itu bentuk transparansi kerja gitu kan menurut Ganjar Pranowo. Menurut Anda bagaimana? Ya memang beban seorang Ganjar nih besar ya untuk dianggap tidak pencitraan gitu. Bentuk tubuhnya aja udah tinggi sekali gitu ya, di atas 185. Ada yang bilang mirip bule gitu misalnya, atau ada looks yang memang sangat mentereng kayak rambut putih. Jadi orang melihat dia pun udah sebuah bentuk branding. Atau bahasa Inggrisnya pencitraan kan branding. Nah, pencitraan itu dalam konteks bahasa Indonesia seakan-akan sekarang jadi negatif, apalagi dalam konteks politik. Padahal branding sendiri kan sifatnya netral. Menurut saya itu jangan diubah. Kemampuan berkomunikasi dalam arti bisa transparan atau kemudian berkomunikasi langsung dengan masyarakat, itu kekuatan terbesar seorang pemimpin juga dalam era digital. Era digital ini memang memberi isyarat, memberi prasyarat bahwa siapa yang bisa berkomunikasi langsung dengan konstituennya, kliennya, itu yang akan unggul gitu ya. Tetapi yang memang harus dilihat juga sebagai catatan kritis atau otokritik terhadap diri sendiri adalah jangan sampai jomplang. Apa yang tampak di panggung depan jangan sampai bisa dibuktikan berbeda jauh dengan apa yang ada di panggung belakang. Itu yang sekarang misalnya sering digoreng oleh pihak-pihak yang merasa Ganjar tidak mampu. Misalnya berbicara mengenai kemiskinan di Jawa Tengah. Saya menilai tim komunikasinya belum sepenuhnya bisa menjelaskan apa yang sudah dicapai Ganjar. Betul bahwa Jawa Tengah lebih miskin dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat, 3 provinsi besar. Tapi kalau mau bicara pencapaian, penurunan angka kemiskinan dari Jawa Tengah, misalnya dibandingkan pada saat Ganjar maju 2013 sampai sekarang, itu penurunannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Artinya betul Jawa Tengah menjadi warisan buat Ganjar ketika jadi karena selalu disebut provinsi termiskin. Tapi setelah dia masuk, akselerasi penurunan kemiskinan itu jauh lebih cepat, baik dibandingkan dengan gubernur sebelum atau bahkan dibandingkan dengan 2 provinsi di sebelahnya. Jadi capaian-capaian itu yang justru sekarang harus mulai ditonjolkan. Perimbangan itu yang menurut saya harus dilakukan. Ada bukti bahwa sesuatu yang dilakukan di panggung belakang itu sederajat dengan apa yang tampil di panggung depan tadi. Siap. Terima kasih Yunarto Wijaya sudah berbincang-bincang di Konspirasi Prabu mengomentari Ganjar Pranowo. Ini namanya gibah eksekutif, gibah elit. Terima kasih ya Mas Toto. Thank you, sama-sama. Ya, dan pemirsa, itulah tadi Konspirasi Prabu kali ini, dan kita akan saksikan lagi tamu-tamu inspiratif lainnya di Konspirasi Prabu berikutnya.